Hai, jumpa lagi dengan e-commerce parakita.com. Saya lagi makan sore di rest area KM21. Daerah apa nih namanya Pak? Daerah Gunung Putri. Gunung Putri. Saya kebetulan habis ekspor. Saya makan dan ada pisang goreng. Dan di samping saya ini Bapak siapa Pak? Pak Sanusi. Pak Sanusi. Saya kasih kartu nama company saya sama dia. Dia bertanya sama saya, apa pertanyaan tadi Pak? Ya, yang saya maksud ini kan Bapak menyodorkan ini kartu nama. Ya. Dengan apa? Masalah usaha. Ya. Saya kan belum mengerti usaha apa yang Bapak produk, apa yang Bapak punya. Ya. Oke. Saya jawab Pak ya. Oke. Jadi kartu nama itu identiti kita mau menjelaskan supaya kita jadi pedagang. Pedagang itu dalam skala yang biasa, dagang dari sini ke sini dapat profit. Barangnya apa aja sesuka hati Bapak. Gitu. Iya. Nah, jadi pertanyaan Bapak kan tadi modal. Iya. Nah, ini pertanyaan biasa, pertanyaan kita tuh. Modal ya. Modal itu kita bisa dapat dari sekeliling kita. Ya memang sebaiknya kita juga harus punya modal. Tapi kalau kita nggak punya modal, apa kita harus stop berdagang? Tidak dong. Makanya kita harus pintar-pintar mengolah dagang itu. Jadi Pak, kita itu sebagai pedagang, kita beli barang dari orang yang punya barang. Iya. Nah, yang punya barang itulah yang punya modal. Itu yang kita sebut dengan supplier. Jadi contoh begini nih Pak, Bapak mau dagang pisang apa namanya Pak? Pisang goreng. Pisang goreng. Saya mau mendagangkan pisang goreng. Jadi saya belinya dari supplier pisang goreng. Betul. Nah, yang punya modal itu supplier pisang goreng. Nah, saya tugasnya cari pembeli ya di mana-mana. Apa menurut Bapak saya perlu modal? Ya, enggak sih, enggak perlu modal. Tapi kan kita apakah kita langsung dapat kepercayaan dari orang tersebut? Itu Ini berarti pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama udah dijawab ya. Iya. Berarti kita nggak perlu modal. Karena modalnya kita dapat dari supplier pisang goreng. Iya. Nah, pertanyaannya apakah kita dapat kepercayaan dari pembeli? Iya, Nah, dari pembeli dan dari yang dari supplier goreng, iya. yang pisang goreng. Nah, ya memang harus dipelajari sih, nggak langsung dipercaya. Nah, itulah sebabnya kita bikin pelatihan ekspor. Jadi intinya adalah gini, pertama kita dapatkan dulu barang, dapatkan dulu suppliernya. Pisang goreng dari mana? Si A. Pak, saya mau beli pisang goreng ini. Oke, berapa harganya? Sekian. Oke, packingnya bagaimana? Kuantitinya berapa? Saya catat. Boleh dipoto Pak? Boleh. Selanjutnya saya cari pembeli. Cari pembeli itu kan berarti kan cari orang yang mau beli pisang kita. Ya. Nah, seandainya pembelinya Mister ini atau Tuan ini, dia akan bilang sama kita, "Yuk punya pisang?" Punya. Kalau nggak percaya, mari Pak kita datang ke suppliers ini. Betul kamu punya? Betul dong Pak. Ngapain saya begini-begini? Oke, kalau gitu bawa. Tapi Pak, pastiin dulu harga yang saya tawarkan cocok nggak? Saya nggak mau Pak. Bapak saya bawa ke supplier saya, harganya nggak cocok. Jadi pastikan dulu. Kita menawarkan ke dia, harganya cocok. Kalau nggak cocok, ngapain kita bawa ke situ? Makanya kita dapatkan informasi dari supplier itu harganya berapa. Nanti sama kita olah untuk kita tawarkan ke Bapak ini. Nah, harga cocok. Oke, kalau gitu kita tentukan waktu sekian. Kita bawa, kita telepon dulu dong supplier Pak, supaya dia jangan kemana-mana gitu. Terus dia lihat, karena dia ingin tahu ini bener nggak ada pisangnya. Setelah dilihat ke situ, apa ya? Menurut Bapak gimana? Menurut saya, ya, kalau dia udah pengen lihat barangnya, harga udah cocok, menurut Bapak bagaimana? Coba. Ya kita harus pastikan namanya pisangnya dengan apa?
dengan rincian yang kita sudah rinci. Kita kan udah kita hitung. Misalnya kita dari perjalanan dari. Yes, maksud saya kira-kira dia akan percaya sama kita atau bagaimana, atau dia mau beli atau bagaimana menurut Bapak? Ya, saya juga nggak tahu kan kalau udah kayak begitu. Kalau kita kata mau beli, takut dia enggak, ya kan kita tidak bisa membaca pikiran dia. Nah, sekarang gini, gak usah jauh-jauh. Kita datang ke sini makan, menurut Bapak kita punya duit nggak? Ya menurut saya mah ya yang setiap orang mau makan itu udah pasti punya duit. Sama dengan dia juga Pak. Orang kalau udah mau lihat barang dan dia udah setuju dengan harga kita, Bapak percaya nggak dia punya duit? Ya percaya. Sama Pak. Bawa aja dia ke ini. Ini loh pisangnya sesuai dengan penawaran saya. Tapi yang kita tawarkan harus sama dengan barangnya. Jangan kita bilang pisang apa nih Pak namanya? Tanduk. Pak tanduk yang dikasih pisang emas. Itu udah berbeda. Spek kan? Tapi kalau menurut Bapak pisang tanduknya sama, kuantitinya bagus, kira-kira dia mau beli nggak? Ya beli, pasti beli. Nah sekarang masalahnya di mana Pak? Masalahnya ya kan orang nggak semua orang langsung begitu aja, tapi kan kadang-kadang banyak problemanya ini gitu. Dan ini sekarang kalau kita udah oke, yang begitu kadang-kadang tersi yang punya barang itu neko-neko, kadang-kadang juga kita sulit untuk ininya gitu, memastikannya. Gini Pak. Pak, pada dasarnya orang itu baik. Saya tanya Bapak orangnya jahat atau baik? Ya kalau saya bilang baik. Nah sekarang Bapak belum kenal sama dia. Menurut Bapak dia baik apa jahat? Ya kalau udah lihat sepintas baik. Tapi kalau dia dalam hatinya, saya tahu dia juga jahat. Saya masuk ke sini kira-kira langsung bilang Bapak ini jahat, Ibu ini jahat atau baik? Ya baik. Ya kan kita dinilai di orang tuh nggak sepintas begitu aja. Jadi lalu bagaimana kita masuk ke restoran ini Pak? Kalau langsung kita menilai jahat, selalu otak kita diisi dengan baik. Iya. Tujuan semua manusia kan tujuannya memang semua baik Pak. Gak ada tujuan. Manusia itu kan beda gitu, beda pola ininya, beda segala macam pola pikirnya itu. Oke, jadi dia pasti beli. Kalau udah lihat umumnya gini loh Pak, sama ini yang sederhana aja Pak. Kalau orang mau masuk ke restoran ini, yakin nggak Bapak dia pasti punya duit? Yakin. Sama dengan dia nih Pak, pembeli nih. Kalau dia bilang saya tertarik dengan penawaran kamu dan saya pengen lihat stoknya, Bapak yakin nggak dia punya duit? Yakin. Jadi sederhana aja Pak. Seperti saya datang ke sini, Bapak kan nggak tahu dompet saya kan? Iya, kalau tahu mah. Saya lihat sudah terkecuali saya punya indra kan 6. Tapi Bapak yakin nggak bahwa saya pasti bayar ini? Yakin. Kenapa Bapak bilang yakin? Yakin kan kita juga kalau setiap orang makan kagak kan ada sanksinya. Nah sekarang kalau umpamanya dia bilang dia udah lihat surat penawaran saya, oke saya mau beli, tapi saya pengen lihat stoknya. Menurut Bapak yakin nggak dia punya duit? Yakin punya duit karena dia udah mau lihat. Itulah Pak. Jadi jangan bikin yang simple jadi rumit. Pak, hidup ini udah rumit. Jadi jangan dibikin rumit segala yang sebetulnya simple. Jadi kalau dia udah bilang saya pengen lihat, saya mau beli, harga udah cocok, cara pembayarannya cocok, ya udah kita bawa aja ke sana. Nah sekarang pertanyaan lagi apa? Ya pertanyaannya begini kan, memang semua orang itu langsung percaya atau tidak, itu kan saya nyantak jadi simpang siur di dalam pemikiran. Ini saya langsung umpamakan dengan restoran ini Pak. Saya datang ke sini karena saya lapar mau makan. Saya tawarin ke dia karena saya tahu dia pedagang pisang. Jadi kalau dia respon mau beli dengan semuanya udah cocok, ya ngapain lagi saya pusingkan Pak. Jadi dagang itu jangan dibikin susah Pak. Yang bikin susah tuh cara berpikir kita. Kan kita tujuannya mau berdagang Pak. Kita tawarkan ke sini, ke bapak itu, ke ibu itu, kemana-mana. Dia merespon, oke, saya mau pisang. Harga berapa sekian ditawar. Tunggu Pak, dari mana dulu?
Pak, apa yang saya terangkan ini kira-kira masuk akal kan? Ya masuk akal sih. Nah, apalagi jangan cuma-cuma lagi Pak. Bukan begitu kan, kayak kan kita harus ada juga modal untuk mau kasih ininya, untuk kesini, untuk kesini, kita ada modal. Kalau kita sama sekali mau nggak ada modal kan kita juga sulit. Jadi istilah modal itu dalam artian menyiapkan barang, itu modalnya Pak. Tapi kalau hanya sekedar telepon, nggak perlu lah kita ungkapkan ke orang. Kita nggak ada, ya orang itu nggak mau beli sama kita Pak. Kalau hanya dibilang Anda nggak punya pulsa, siapa yang mau berdagang sama kita? Tapi kalau kita tidak perlihatkan bahwa kita nggak ada modal, ya percaya diri aja. Jadi saya bersyukur hari ini tanpa disetting kita diskusi bagaimana memulai perdagangan, bagaimana permodalan, dan bagaimana cara berpikir kita. Disetting sederhana lah, jangan terlalu rumit-rumit, karena itu yang membuat perdagangan nggak jadi gitu loh. Ya, jadi saksikan terus video kita. Saya senang dengan video ini karena membuka wawasan kita bahwa berdagang itu identik dengan, ya saya masuk ke rumah makan bapak kita ini, Iya, barokah. Ya barokah, dan ya seperti gitulah ya. Jadi saya berharap ikuti terus video kita. Jangan lupa segera jadi member. Bye.